Foodies pengen makan jengkol tapi kudu saingan sama ibu-ibu yang pada ngantri nih. Senggol-senggolan dikit lah, ya kan, buat ngedapetin masakan endul ala Teh Fitri yang lagi happening banget di Bekasi. Olahan jengki alias jengkol di sini macam-macam nih Foodies. Ada jengkol balado dengan sambal yang merah merona, semur jengkol, jengkol cabai hijau, rendang jengkol, dan jengkol goreng garam. Wih, super komplit ya. Foodies, ampun deh ini crowded banget tuh. Lihat tuh, pada rebutan semua. Tuh sabar. Sampai jam berapa rame begini Teh? Kita ramenya itu di jam makan siang, Kak. Jam makan menu siang. lengkap tuh di jam 11 sampai jam 1. Kalau tutup jam 5 sore, cuma menunya seadanya sisa siang aja. Disaranin kalau makan kesini tuh jam makan siang. Jam makan siang atau pagi ya? Iya, pagi tuh jam 10-an ya. Jam 10-an, Ya. itu masih fresh banget Iya, masih ya? fresh banget gitu. Tuh Foodies, kalau mau menu yang masih lengkap, datangnya jangan kesorean. Dipastiin menu-menu bestsellernya daripada ludes tuh kalau sore. Teh, ini rame banget begini nih. Favorit di sini nih apa nih sampai orang-orang pada berbondong-bondong datang? Ya, favorit kita di sini itu Kak jengkol ya Kak. Walaupun sekarang musim jengkol lagi langka nih, tapi kita usahakan itu setiap harinya ada jengkol. Karena yang diburu yang utama itu jengkol di sini. Aneka olahan jengkol aja udah bikin ngiler ya, apalagi kalau dimix dengan pecak gurame dan pecak nila yang pedes segar. Asli sih bisa nambah 2 piring nih kalau begini ceritanya. Berawal dari suka masak, Teh Fitri memberanikan diri untuk membuka warung Sunda dengan konsep prasmanan. Semuanya asli resep Teh Fitri nih Foodies, dari mulai belanja, milih bahan baku, sampai ikut masak setiap pagi. Wah mantep deh Teh Fitri, lanjut kan? Ini ada semur jengkol. Ya. Ini biasanya kesukaan orang Betawi nih. Nah, semur jengkol. Anget banget Foodies. Panas. Terus yang terakhir. Oh, udah kayak ini orang di restoran Padang. Yang terakhir. Gimana nih Foodies nih? Nah, yang terakhir tuh kan bener. Ntar lagi tarik piring nih. Ya ampun, itu di piring isinya jengkol semua loh Foodies. Jangan sampai mabuk jengkol ya boy. Selain perjengkolan, tutut temu kunci juga menjadi favorit di sini. Bumbunya tuh benar-benar melimpah. Ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan masih banyak lagi. Proses masaknya simple, kita tumis semua perbumbuan terus tinggal masukin deh tuh tututnya. Proses masaknya kurang lebih 30 menit hingga tututnya benar-benar matang sempurna. Nah, ini kita cobain nih jengkol balado dengan jengkol semur jengkol ya. Ini biasa kesukaan orang Betawi tadi aku udah bilang Foodies. Nah, jengkol balado ini biasa kesukaan orang Padang nih. Siapa orang Padang di Siko Foodies? Jadi walaupun pedas pedasnya dapet ya. Jadi kalau kita orang Padang makan jengkol balado khas Sunda Betawi ini nggak bakal nyesel karena pedas Foodies. Tapi dia juga ada sensasi manisnya. Dan pedas. Manisnya tidak menghilangin pedasnya. Wah kayaknya boy demen juga nih sama jengkol, lahap bener. Jengkol balado yang merah merona ini emang terlihat super spicy ya, tapi ternyata nggak sepedas itu kok Foodies. Dicampur nasi putih anget, wah ulala rasanya dor. Teksturnya super lembut banget karena sebelum digoreng sudah direbus Foodies. Berbeda dengan jengkol goreng garam yang langsung digoreng. Oke deh, sebelum kita mabuk jengki alias jengkol, cus kita senggol kembang durennya dong boy, sikat. Nah, ini baru pertama kali nih Foodies aku makan kembang duren dan aku beruntung sekali ya karena ini musiman. Kalau dilihat bentuknya kayak pakis ya, kayak jantung pisang, tapi kita cobain rasanya. Beberapa kali aku makan pakis lebih enak ini sih. Keras-kerasnya hampir sama kayak pakis. Cuman aku bisa ngerasain di sini kayak ada bumbu karinya, ada gurihnya dari kemiri, terus dari bawang nih Foodies. Rasanya pedas gurih dan sedikit ada sensasi kesetnya tuh Foodies.
Asli sih beruntung banget nih bisa makan kembang durian di sini. Karena ini susah banget loh foodies nemu menu yang satu ini. Selain musiman, yang jual juga jarang guys. Kembang durian atau bunga durian merupakan menu khas dari Betawi dan juga populer di Jawa Barat. Ini jengkol rendang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya bener kayak kentang. Gak ada pedas-pedasnya sama sekali ya. Terus rasanya manis. Karena ini foodies bukanlah jengkol Sumatera atau jengkol Minang, bukan. Ini adalah jengkol Sunda. Nah, kalau bumbu rendang kayak Sunda gini biasanya juga ada di Kalimantan nih. Rendang masak madu namanya. Jadi manis. Dan kemudian siap-siap foodies dengan cabai hijaunya. Siap-siap bergetar mulutnya. Pedas, tapi aman pedasnya foodies. Jadi yang paling pedas tuh ya jengkol balado ya. Jadi kalau foodies mau nyobain yang suka pedas, bergetar-getar ada rasa andaliman ya itulah jengkol balado. Ampun kalau buat saya. Pesta jengkol ya boy, all varian jengkol di sini tuh gak ada yang gagal. Tinggal pilih sesuai selera kamu aja foodies. Baunya tuh foodies juga udah hempas karena sudah direbus dan dimarinasi dengan bumbu spesial ala Mbak Fitri. Jadi aman tentram yo. Nih kita lihat dagingnya matang banget ya, pas matangnya. Dan ini ada cabai hijau, cabai merah, terus rempah-rempah, bawang putih, bawang merah, aku nggak tahu lagi isinya di dalam. Tapi pastinya nih, seperti dugaanku, begitu digigit terus rasa rempahnya. Bumbu rempahnya itu terasa banget ya, seperti pecak-pecak pada umumnya. Dan karena dia juga udah disiram sama kuah pecaknya, ya ada airnya gitu ya. Jadi mungkin itulah penyebabnya pedasnya itu turun ke kuah. Nah, kalau mau dicobain kuahnya, diseruput barangkali foodies. Mantap asinnya foodies. Approve nggak pakai revisi ya boy. Pecak ikan guramenya jos gandos, full of rempah-rempah dan pedas segernya bikin nagih. Oke deh buat kamu yang lagi ngidam nih makanan Sunda Betawi tapi modalnya pas-pasan, cus wajib banget cobain masakan Teh Fitri ya. 20 ribuan aja kok, jaminan udah kenyang nikmat foodies. Kita makan dulu, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.